Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kuliah online Matematika Fisika. Kali ini kita masuk ke persamaan linier. Tentu kalian sudah tahu semua tentang persamaan linier. Dan kalau mendapatkan suatu persamaan linier, sistem persamaan linier, secara aljabar kalian seringkali diminta mencari nilai variabel yang ada di situ. Katakanlah X, Y, Z begitu. Dan kalian sudah mengenal caranya cukup lama, sejak SMP mungkin kalian sudah diperkenalkan. Dan lazimnya kalian diperkenalkan dengan dua cara, yaitu eliminasi dan substitusi. Nah, itu cara ini sudah lazim begitu. Dan di bab ini kalian akan diperkenalkan dua cara baru, yaitu reduksi baris dan aturan Cramer. Nah, bagaimana dua cara baru ini? Nanti dulu kita akan membahas itu belakangan. Dan bagian pertama ini saya akan mencontohkan kembali supaya kita bisa refresh ya tentang eliminasi dan substitusi. Dan permasalahan yang kita hadapi yang diangkat di dalam bab ini bukan permasalahan dua dimensi atau dua variabel, tetapi tiga variabel atau lebih. Coba kita refresh kembali bagaimana bentuknya suatu persamaan linier itu, sistem persamaan linier. Lazimnya sistem persamaan linier bisa tak tulis judulnya dulu ya. Persamaan linier atau sistem persamaan linier begitu. Nah, lazimnya suatu persamaan linier itu bisa saya tuliskan sebagai semacam ini: A1X plus A2Y plus A3Z sama dengan A4, katakanlah gitu ya. Lalu saya punya B1X plus B2Y plus B3Z sama dengan B4. Dan kalau ada tiga variabel di sini, ada X, Y, Z, tentu sistem itu secara lengkap harus ada tiga persamaan: C1X plus C3 C2Y plus C3Z sama dengan C4. Nah, ini adalah sebuah sistem, satu kesatuan. Bagaimana kita mencari X, Y, Z di sini? X, Y, Z di sini. Nah, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa kalian tidak asing dengan cara ini sebenarnya, yaitu kalian kenal yang namanya substitusi dan eliminasi. Nah, saya akan mencontohkan kembali tentang substitusi dan eliminasi. Bagaimana caranya kalau kita harus melakukan substitusi? Substitusi ya. Substitusi, maka katakanlah persamaan satu, saya tulis dulu substitusi. Gimana ini tulisnya enaknya? Saya hapus dulu ya. Saya pakai identifikasi substitusi yang merah. Substitusi. Nah, jadi dalam cara substitusi, pertama yang kita lakukan, asumsikan saya ini punya persamaan satu, saya punya persamaan 2, dan ini persamaan 3, begitu. Maka saya mensubstitusikan persamaan 1 ke 2, misalkan begitu. Pertama yang kita lakukan itu, atau bebas, bisa 2 ke 1, bisa 2 ke 3, atau sebaliknya, bebas. Yang prinsipnya pertama kali, saya membuat salah satu persamaan ini menjadi suatu persamaan, salah satunya ya, X sama dengan titik-titik. Nah, kita pindah-pindah ruasnya ya. Ini kan ada X di sini. Nah, X sama dengan atau Y sama dengan, nah, kita ganti atau Y sama dengan, atau juga bisa Z sama dengan. Nah, salah satunya. Tentu kita pilih yang paling mudah yang mana. Kemudian setelah kita substitusi ini, hasilnya kita masukkan ke persamaan lain. Katakanlah tadi kalau yang kita pindah ruas itu adalah persamaan pertama, kita masukkan ke persamaan kedua. Apa yang kita peroleh? Nah, tentu variabel yang sudah kita substitusi ini, nah, itu akan menjadi hilang. Sehingga yang tersisa di dalam dari substitusi ke persamaan kedua ada dua
variabel gitu. Nah, ada dua variabel ya, bisa XY, bisa YZ, bisa XZ, bergantung mana yang kalian substitusi. Yang jelas yang kalian substitusi itu yang hilang. Berikutnya, hasil ini kita substitusi ke persamaan lain lagi. Jadi kalau ada dua variabel, tinggal dua, maka kita tuliskan lagi di sini. Ya, hanya ada dua kemungkinan berarti ya. Kalau enggak X, Z sama X, atau bisa juga ada Z sama Y, atau bisa juga ada X sama Y. Nah, ini kita buat menjadi Z sama dengan, hasilnya adalah X. Yang ini juga begitu, Z sama dengan, tapi Y, yang ini X sama dengan hasilnya Y, atau sebaliknya ya. Ini bisa sebaliknya. Lalu kita substitusikan lagi ke persamaan ketiga. Nah, jadi substitusinya double kalau tiga variabel ini. Perhatiannya itu. Dan tidak hanya itu, kita memasukkan substitusi ini dan substitusi yang pertama tadi dua kali. Nah, sedemikian rupa sehingga kita akhirnya bisa mendapatkan sebuah variabel, bisa Z, bisa Y, bisa X yang kita cari gitu. Lalu setelah satu kita peroleh, lalu kita berbalik ke atas urut. Kalau yang terakhir yang diperoleh Z, katakanlah begitu, maka kita kembali ke atas, bisa mencari Y atau X-nya. Lalu kalau sudah dapat, ke atas lagi, sehingga ketiga variabel ini bisa diperoleh. Oke, mungkin lebih konkretnya kita akan bahas suatu contoh yang ada di buku saja. Nah, ini dia, sudah saya persiapkan. Ada persamaan 2 min Z sama dengan 2, 6X plus 5Y plus Z sama dengan 7, dan 2X min Y sama dengan 4. Oke, saya tuliskan di sini ya. Contohnya, saya ganti hitam lagi. Saya punya suatu persamaan linear. Saya tulis dulu 2X min Z sama dengan 2, 6X plus 5Y plus 3Z sama dengan 7, dan 2X min Y sama dengan 4. Nah, ini dia. Berapakah nilai X, Y, Z di sini? Oke, kalau kita lakukan cara substitusi, tentu langkah pertama kita bisa membuat bahwa dari persamaan 1, ini saya tulis dulu ya. Andaikan ini namanya persamaan 1, ini 2, ini 3. Maka dari persamaan 1 kita peroleh bahwa yang mudah saja, misalkan saya peroleh Z itu sama dengan 2X. Boleh saja begitu. Z sama dengan 2X min 2. Misalkan begini ya. Oke, lalu kita substitusikan hasil ini. Berarti kita lakukan misalkan substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Misalkan saja. Berarti hasilnya adalah 6X plus 5Y plus 3Z, 2X min 2 sama dengan 7. Oke, kalau kita uraikan lagi, tentu kita peroleh 6X plus 5Y plus 6X min 6 sama dengan 7. Atau kita peroleh hasilnya adalah 6 12X plus 5Y sama dengan 13. Semacam itu ya. Ketemunya jelek sekali ya. Tapi tidak apa-apa, coba kita lanjutkan. Sehingga di sini saya bisa menuliskan bahwa 12X itu sama dengan 13 min 5Y. Atau boleh saya tuliskan bahwa X itu sama dengan 13 per 12 min 5 per 12
Y, semacam itu. Lalu berikutnya, kalau kita sudah mendapatkan ini, katakanlah ini persamaan 4 ya. Ini persamaan 4. Nah, lalu kita substitusikan lagi. Persamaan 4 ke persamaan, jangan kembali ke 1 dan 2, tapi persamaan yang lainnya. Nah, itu di sini ke persamaan 3. Nah, ke persamaan 3. Lalu kita masukkan di sini 2x min y sama dengan 4. 2x min y sama dengan 4 ya. Aduh, langsung saya masukkan saja. Berarti x-nya, karena sudah terlanjur tulis x ya, maka saya tuliskan 2 kali 13 per 12 min 5 per 12 dikurangi y sama dengan 4. Tentu kalau saya uraikan lagi, ini ada y-nya ya, y-nya. Jadi hasilnya adalah 13, berarti ada 13 per 6 dikurangi 5 per 6 y dikurangi y, atau y ini adalah 6 per 6 sama dengan 4, atau 4 ini adalah 24 per 6 gitu ya. Agak panjang, tidak apa-apa. Berikutnya berarti saya tuliskan min 11 per 6 y itu sama dengan, kalau ini dipindah ke sana 24, berarti tinggal 11 per 6, hasilnya 11 per 6. Atau boleh saya tuliskan di sini bahwa min, kalau masing-masing ruas saya bagi dengan 11, saya kalikan dengan 6, maka tentu saya bisa peroleh ini nilainya adalah min y itu sama dengan 1, atau y itu sama dengan min 1. Oke. Y adalah min 1. Setelah kita memperoleh y min 1 ini, kita kembali lagi. Nah, kembali ke sini. Nah, kita cek ke persamaan 4. Oke. Ke persamaan 4, kita kembali ke atasnya lagi ya. Di situ dituliskan bahwa nilai x itu sama dengan x itu sama dengan 13 per 12 min 5 per 12 y. Macam itu ya. Oke. Kita substitusi bahwa y-nya min 1 jadi x 13 per 12 min 5 per 12, jadinya plus ya, karena y-nya adalah min 1, sehingga kita peroleh sama dengan 18 per 12, atau sama dengan 3 per 2. Oke, itu adalah x-nya. Lalu bagaimana dengan z-nya? Kita kembali lagi ke atas tadi yang kita substitusi awal, yaitu di awal kita substitusikan z ini sama dengan z, bahwa z itu sama dengan 2x min 2. Z sama dengan 2x min 2. Sehingga kita peroleh di sini, kalau kita substitusi x-nya adalah 3 per 2, 2 kali 3 per 2 dikurangi 2, tentu hasilnya sama dengan 1. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya, kita tahu bahwa jadi x, y, z itu sama dengan x-nya adalah 3 per 2, y-nya adalah min 1, dan z-nya adalah 1. Semacam itu. Kira-kira begitu cara penguraiannya. Dan jawaban ini bisa saja salah, bisa saja benar ya. Tergantung saya nguraikan tadi, ada kesalahan perhitungan atau tidak. Tapi prinsipnya caranya begitu. Nah, untuk mengetahui jawaban ini benar atau salah, mungkin kalau kita punya kunci jawaban atau punya cara untuk cross check, kita bisa cross check jawaban itu dari sumber yang ada. Misalkan kalau dari sini, karena saya mencontohkan yang ada di buku ya, contohnya ya,
Saya bisa ngecek contoh jawaban di sini di buku berapa. Di buku di sini, nah ini jawabannya sama. Ini ada. Nah, ini jawabannya. Oh, gede sekali ya tintanya ya. Nah, ini jawabannya adalah X3/2, Y-1, dan Z sama dengan 1. Nah, ini baru refresh saja, dan kita juga belajar juga bagaimana mencari cross-check jawaban yang benar. Dan nanti di bagian akhir dari materi sistem persamaan linier ini, kita akan lakukan juga cross-check jawaban kita menggunakan MATLAB. Ya, sementara ini dulu yang bagian substitusi. Pada sesi berikutnya, saya akan kembali lagi men-refresh kalian, mengajak kalian untuk refresh ya, tentang cara yang eliminasi, sebelum saya perkenalkan dengan reduksi baris dan aturan grammar. Sampai ketemu pada sesi berikutnya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.